Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat malam. Saya Rafli Dwi Ramadan dari TPC dengan NIM 2211098 ingin mempresentasikan hasil laporan saya yaitu F1 gerak peluru. Yang pertama abstrak tentang gerak parabola. Dapat dilakukan dengan simulasi PHET dengan panduannya agar dapat belajar dengan baik di penelitian ini modul tentang gerak parabola dengan simulasi PHET yang dibuat pada penelitian fisika dasar 1. Jadi penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas modul tentang gerak parabola dengan simulasi PHET dalam memahami tentang gerak parabola. Kata kunci modul simulasi PHET gerak parabola bidang datar. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Gerak lurus merupakan gerak yang mudah untuk dipelajari, tetapi ada juga kasus terhadap gerak lurus yang membentuk lintasan seperti parabola. Hal itu disebut gerak peluru. Gerak peluru dapat terjadi ketika suatu gerak diberi kecepatan awal yang membentuk suatu sudut dengan tanah dan benda tersebut akan membentuk lintasan yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Gerak peluru terjadi karena dipengaruhi beberapa faktor antara lain jarak tempuh dan tinggi gerak peluru membutuhkan proyeksi pada sumbu X dan Y. Yang pertama, tujuan memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. Yang kedua, memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal. Yang ketiga, memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Dan ini kedua, permasalahan. Yang pertama, bagaimana memahami dan mendeskripsi gerak peluru. Yang kedua, bagaimana memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal. Yang ketiga, bagaimana memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Bab 2 dasar teori gerak peluru. Gerak peluru adalah gerak dua dimensi, di mana melibatkan sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Percepatan gravitasi hanya bekerja pada arah vertikal. Gravitasi ini mempengaruhi gerak benda pada arah horizontal. Komponen gerak parabola adalah jarak dan tinggi benda. Gerak parabola sering dipakai dalam bidang olahraga atau kemiliteran. Bisa dilihat pada gambar satu ini. Dan yang ketiga, bab 3 metodologi. Yang pertama buka PHET, kedua buka dan klik lab, ketiga buka margin, keempat setting angka dan kecepatan, kelima masukkan hasil ke dalam tabel, keenam ukur pada lintasan proyektil menggunakan alat untuk mendapatkan time dan range, ketujuh tembakan meriam. 3.2 alat. Pertama PHET, komputer, Microsoft Excel. 3.3 prosedur kerja. Langkah yang dilakukan dalam praktikum diantaranya buka PHET awal, buka lab yang ditunjukkan gambar, gunakan simulasi secara bebas, atur kondisi awal beberapa nilai besaran seperti yang ditunjukkan gambar, kecepatan awal atur 5, 10, 15, 20, 25, sampai 30 meter per sekon. Untuk setiap kecepatan awal, tembak meriam dan arahkan alat ukur yang ditunjukkan di bawah ini. Bab 4, analisa data dan pembahasan. Jadi ini adalah data yang saya peroleh dengan kelompok saya. Ini adalah gambar 4.1 hubungan antara V0 dan T. Ini adalah gambar 4.2 grafik hubungan antara V0 kuadrat dan R. Dan ini gambar 4.3 hubungan antara kecepatan awal V0 dan R. Ini gambar 4.4 grafik hubungan antara M dan T. Ini gambar 4.5 grafik hubungan antara M dan R. Ini grafik 4.6 grafik hubungan antara diameter dan waktu. Ini gambar 4.7 grafik hubungan antara D dan R. Dan ini adalah hasil perhitungan dari laporan kami. Dan ini adalah hasil perhitungannya.
Pembahasan dari percobaan praktikum pada data pertama diperoleh nilai waktu dan jarak, di mana semakin besar kecepatan awalnya, maka jarak yang ditempuh semakin jauh dan waktu yang diperlukan peluru udara semakin lama. Pada data kedua, masa yang semakin besar nilainya dan simpangan sudutnya 40 derajat, tetapi kecepatan awalnya adalah tetap yaitu 10 meter per sekon, diperoleh data jarak dan waktu yang semakin konstan. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan saya, gerak peluru merupakan gerak dua dimensi di mana melibatkan sumbu horizontal dan vertikal. Kita sebut bidang gerak peluru sebagai bidang koordinat X dan Y dengan sumbu X horizontal dan sumbu Y. Vertikal, percepatan gravitasi hanya bekerja pada sumbu vertikal. Gravitasi tidak mempengaruhi proyektil berpengaruh terhadap jarak dan waktu pada gerak peluru. Saran saran saya saat melakukan praktikum PHET di perhitungan harus teliti, biar hasil diperoleh sesuai dengan yang diinginkan sebelum memulai praktikum diharapkan membaca modul yang telah diberikan agar paham saat melakukan praktikum. Sekian, terima kasih atas presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan tutur kata. Saya Raffi Dwi Ramadan. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam.